Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya berterima kasih kepada kalian telah menggunakan jasa layanan kami sebagai Eco Guide. Melania Media, saya di sini sebagai Eco Guide untuk membantu kalian di Taman Nasional Baluran ini. Ayo. Sudah? Yang pertama kita akan ke Gua Jepang, yang kedua kita ada ke kawasan hutan evergreen, yang ketiga ke Padang Savana Bekol, yang keempat kita ke Pantai Bama bisa dilihat, yang kelima ke Panjat Tebing, dan yang keenam itu ke air Kaci. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Baluran. Yang pertama, Taman Nasional Baluran ini merupakan salah satu taman nasional yang paling terkenal. Karena taman nasional ini merupakan taman nasional pertama di Indonesia. Kawasan wisata ini dibangun pada tahun 1980 dan mendapat julukan Afrika Van Java karena tempatnya seperti layaknya berada di Afrika. Taman nasional ini terletak di antara Banyuwangi dan Situbondo, memiliki luas 25.000 hektar dengan sekitar 40% didominasi vegetasi sabana, jadi padang sabana gitu. Berarti tidak ada rumah sama sekali, Di sana terdapat rumah penduduk yang berskala kecil, cuma beberapa kakak tapi di dalam, dan itu kayak sepi orang yang berkunjung ke sana. Namanya sendiri diambil dari Gunung Baluran, jadi Baluran ini diambilnya dari Gunung Baluran itu sendiri. Gunung lain yang menjadi latarnya itu adalah Gunung Ijen dan Welirang. Dan kawasan Taman Nasional Baluran berbatasan dengan dua desa, yaitu Desa Wonorejo dan Sumber Anyar, yaitu sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Baik, kita akan memulai perjalanan kita. Sesuai di maps, kita akan berjalan ke Padang Savana Bekol. Kita melewati Gua Jepang dan kawasan hutan evergreen terlebih dahulu. Mari. Salah satu tumbuhan yang berada di Baluran ini adalah asam jawa, yaitu Tamarindus indica. Yang kedua adalah gadung Dioscorea hispida. Yang ketiga ada api-api Avicennia sp dan kendal Cordio obliqua. Nama-nama ya. Di Taman Nasional ini terdiri dari 26 jenis mamalia. Yang pertama adalah banteng, yang nama lainnya adalah Bos javanicus. Meskipun maskot dari Baluran ini adalah banteng, tapi banteng cuma bisa dihitung beberapa di Baluran ini. Yang kedua adalah kerbau liar yang bernama Bubalus bubalis. Itu juga sedikit di Baluran. Yang ketiga adalah kijang, yang nama lainnya Muntiapus muncak. Yang keempat yang paling bisa banyak tapi nggak terlalu banyak, yaitu rusa, Cervus timorensis rusa namanya, dan macan tutul. Macan tutulnya nih cuma bisa dilihat beberapa juga. Nama lainnya Panthera pardus melas. Selamat datang, kita berada di Gua Jepang. Di batangan ini terdapat peninggalan bersejarah berupa Gua Jepang. Gua ini memiliki luas 12 meter. Dahulu gua ini digunakan untuk tempat bertahan dan menyimpan makanan bagi orang setempat. Kita bisa menyaksikan merak pada musim kawin. Pemandangan tersebut bisa dilihat di bulan November. Habis ini kita akan melakukan perjalanan lagi ke kawasan hutan evergreen. Kita berada di kawasan hutan evergreen. Bisa dilihat kita ini berada di pintu masuk ke Taman Nasional ke Padang Savana yang intinya itu ya. Pemberian nama ini karena hutan ini terlihat seperti lorong hijau yang rimbun. Bisa dilihat? Ya. Baik, kita akan menuju ke Padang Savana Bekol. Let's go. Selamat datang. Kita ada di
di Padang Savana Bekol. Yang bisa dilihat setelah melewati hutan evergreen tadi, kita akan menemukan padang savana ini kan. Bisa dilihat di sana kita backgroundnya adalah Gunung Ijen yang tadi saya bilang. Nanti kita akan aku kasih free time untuk berfoto-foto ria di sini ya. Oke, yes. Di sini terdapat banyak hewan, tapi jarang ditemukan. Bisanya cuma melihat monyet, rusa, jika merak pun jarang bisa dilihat karena satwa-satwa di sini pemalu. Setelah kita bersenang ria di Savana Bekol, kita akan menuju ke Pantai Bama. Di sini Pantai Bama kita bisa melakukan snorkeling dan kita bisa melihat di sana ada kera berekor panjang di sana. Dan di sana terdapat banyak bakau-bakau yang berada di sekitar bibir pantai Bama tersebut. Kak, saya ingin bertanya, apakah di sini kita juga bisa berenang ya? Di Pantai Bama ini kita bisa berenang, tapi hanya di bibir pantainya saja. Jika terlalu jauh, dasar lautnya itu dalam, jadi dilarang. Setelah kita di Pantai Bama tadi, kita menuju ke tebing. Nah, tebing ini cuma hanya bisa dilakukan yang mempunyai hobi saja. Jadi jika kalian tidak mempunyai hobi panjat tebing, saya sarankan jangan, karena medannya sangat ekstrim. Bagaimana? Masih semangat? Oh, semangat! Selamat datang, kita berada di air Kacip, yang mana di sini adalah tempatnya macan tutul. Di sini juga terdapat sumber air yang tidak pernah habis. Selesai juga kita tur eco guide di Taman Nasional Baluran. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Saya akan beri waktu free time 30 menit untuk kalian berfoto-foto real kembali, dan nanti kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Oke. Terima kasih.